suka dukanya jadi istri bulenya Inggris itu seperti apa sih? Karena kan ya lagi-lagi ya kadang kan kita yang nikah sama bule itu selalu punya konotasi negatif lah ya dari orang-orang Indonesia yang di Indonesia. Nah, waktu kamu menikah sama bule, respon keluarga seperti apa? Tetangga, teman-teman deket, dan suka dukanya menikah sama bule itu apa sih? Sebenarnya kalau kalau dari sisi itu keluarga, temen segala macam, mereka kayaknya lega deh. Lega, Akhirnya alhamdulillah juga, gitu ya, udah alhamdulillah laku gitu kan. Sama paling terakhir mulai lakunya gitu kan. Akhirnya dia tahu juga. Jadi orang tua sih welcome banget karena adikku juga nikah sama orang Amerika kan. Jadi ya udah ya udahlah. Udah ini kata adik sama aja gitu. Jadi memang orang tua juga welcome aja. Jadi oke, bagus. Lancar aja. Kalau suka dukanya sebenarnya karena kita tinggal jauh dan dari waktu juga ya apa namanya kita beda waktu 7 jam. Iya. Jadi udah sekarang masa COVID dan susah untuk pulang kampung. Yang harusnya pulang kampung tahun kemarin nggak bisa, tahun ini lebih nggak bisa lagi ternyata kan. Betul. Tahun depan mudah-mudahan bisa karena bener-bener kan susah untuk pulang karena kita nggak mau ngabisin waktu cuma di karantina doang, ketemu keluarga cuma 5 hari, karantina bisa sampai hampir 3 minggu totalnya kan. Iya. Nah mau telepon mau apa ya harus nyesuaiin waktu aja kira-kira ya, waktu mereka belum tidur, waktu mereka ada di rumah segala macem. Ya dukanya sih lebih di situ ya, kalau sama orang tuanya suami yang di sini, teman-temannya suami ya udah kita lancar aja gitu loh. Betul. Wow, menarik banget. Terus kalau boleh tahu nih untuk biaya hidup di Bath sendiri gitu cukup mahal nggak sih? Mahal atau enggak itu tergantung apa namanya lifestyle ya sebenarnya ya. Kita tinggal di mana, kita habis buat makan di luar atau take away berapa, sama kita masak sendiri apa enggak, dan biaya-biaya kayak listrik, internet segala macam ya udah given lah. Nah kita tinggal di sini, kita biaya sewa rumah sekitar 650. Kita makan untuk makan dari apa namanya belanja kayak gitu, kita sekitar tergantung apa namanya tergantung lagi apa yang dipengen, setiap bulan bisa habis sekitar 150 sampai 200 pound. Jadi nggak mahal-mahal banget sebenarnya dibanding Indonesia ya, karena kita habisnya cuma sekitar 150 3 sampai 4 juta rupiah. Itu kalau kita belanja dan masak sendiri. Tapi kita biasanya sebulan bisa 3-4 kalian take away atau makan di luar, dan itu sekali makan di luar kita biasanya sekitar 30 sampai 50 pound. Iya. Jadi sekitar kalau kita let's say kita makan di luar 6 kali lah. Itu bisa buat belanja sebulan. Wow. Jadi terus terang itu semua balik lagi ke apa lifestyle, karena orang yang ada yang suka belanja baju, ada yang suka belanja macem-macem gitu kan di luar itu. Kita sendiri yang dipakai juga, kalau aku pribadi sih, kalau aku udah suka baju yang dipakai akan itu mulu. Jadi ketika belanja aku harus beli bener-bener yang aku suka. Kalau nggak suka ngapain beli, karena pasti akan cuma nongkrong di lemari doang. Iya, betul. Jadi aku jarang belanja terus terang. Cuman karena aku tahu ya kepake cuman kayak gini ini. Jadi sekali belanja ada yang masuk, ada yang ku keluarin biasanya gitu kan. Iya. Cuman kalau dihitung dari belanja dari kebutuhan pokok aja nih di Bath itu sekitar bensin, sewa, biaya lain-lain di rumah sekitar 1.000 sampai 1.100. 1.000 per bulannya ya? Per bulan. Oke. Untuk 2 orang ya? Untuk 2 orang. Untuk 2 orang. Kalau 3 orang ada anak mesti akan nambah lagi. Iya. Tapi kamu termasuk irit lah ya kalau segitu ya?
Lumayan karena kita juga masih bisa nabung lah dengan dengan pendapatan yang segitu, kita masih bisa nabung. Tapi kita kan orang yang suka kalau weekend mesti jalan kemana kan? Betul. Jadi kita yang habis banyak di luar kebutuhan pokok biasanya kalau kita lagi jalan-jalan weekend kemana, habis buat bensin, buat makan di luar, buat kadang-kadang kalau pengen nginep di luar juga habis buat itu. Jadi ya itu kita sisihin biasanya sekitar 200 pound, 250 sebulannya buat ya kalau weekendan. Iya, buat entertain lah ya. Buat entertain harus ada, soalnya kalau enggak kita bisa stres sendiri kan. Bener-bener. Iya, soalnya kalau monoton gini aja weekend di rumah terus balik lagi ke rutinitas, enggak deh. Ada perbedaan gak sih lifestyle-nya hidup kamu waktu di Indonesia dengan setelah menikah di luar negeri? Karena yang gue alamin gue alamin sih kalau waktu gue di Indonesia gitu, kayaknya gue tuh terlalu konsumtif banget, jadi kayak terlalu banyak pengeluaran daripada gue tinggal di sini. Meskipun di sini juga gue kerja, tetapi balik lagi gue tuh kayak lebih sederhana, lebih mengartikan hidup tuh bener-bener, aduh kayaknya beda banget, totally different lah dengan di Indonesia. Kamu sendiri gimana? Sama, bener banget yang kamu bilang, bener banget. Karena di Indonesia itu nggak kerasa, tapi konsumsinya tuh banyak banget. Terutama di Indonesia, aku nggak masak ya, karena beli lebih murah. Iya. Di Indonesia kalau beli, terutama kalau dari warung-warung aja, itu biasanya lebih murah daripada kalau kita masak sendiri. Iya. Nah kalau di sini, kalau kita beli di luar mulu, kita yang bangkrut. Ember. Benar. Dan di Indonesia kalau kita mau nonton, kita mau apa, gitu kan masih murah ya. Hitungannya masih murah lah dibanding di sini. Tapi ketika kita keluar, kita nonton bioskop, kita makan di luar, kita habis itu kita jalan-jalan dan mata kelihatan sama Nah, baju yang oke, ya udah kita ambil. Akhirnya pengeluarannya jadi banyak banget kan? Iya. Nah, kalau di sini mungkin karena selera Asia kali ya akunya. Jadi kadang-kadang aku belanja cuman lihat-lihat doang itu nggak tertarik. Iya nggak sih kamu juga? Betul, iya sama. Karena karena mungkin dari lingkungan juga tidak mempressure diri kita untuk menjadi seseorang yang gue harus fashionable, gue harus kan kalau di Indonesia tuh mereka tuh selalu melihat dari atas sampai bawah dengan apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan gitu ya, apa yang kita bawa tuh kayaknya ngelihatnya dari atas sampai bawah. Kalau di sini who cares gitu, siapa yang peduli, ya nggak sih? Lagi pula ya bule-bule juga ibaratnya nih gadget handphone aja nih, handphone dibilang jadul sekali, itu tuh orang tuh cuek di sini. Tetapi kalau di Indonesia handphone aja, misalnya kita pakai handphone jadul di zaman 2021, hello gitu kan, artinya lu cantik, lu keren, masa handphonenya kayak gitu, kayaknya tingkat kegengsiannya tuh sangat tinggi banget gitu. Nah, gue tuh menyadari hal itu tuh pada saat pindah ke sini tuh, gila ya, gue tuh kayak mempush diri gue tuh pengen jadi seperti yang orang lain pengen gitu, padahal itu sama sekali nggak sehat buat kita sendiri sih. Aku orang yang cuek sih, kalau dibilangin orang HP ku jelek, kalau di Indonesia dulu misalnya HP ku jelek, ya udah biarin aja, mampuku masih segitu, dia mau bayarin apa enggak ya, kalau bilang gitu ya udah gitu kan. Kalau ada apa-apa juga aku cenderung orang yang tipe cuek sih sebenarnya, kalau orang bilang ini, orang bilang itu. Tapi dari akunya sendiri kadang-kadang yang memang dasar mata aku pengenan kan, kadang-kadang kayaknya nih cakep nih, tapi godaannya tuh sebenarnya dari diriku sendiri, karena menurutku barang-barang dari Asia itu oh my god, they're so cute, baju-bajunya cakep-cakep kalau dari Asia. Kalau aku pulang kampung nih, aku bisa belanja sampai 1 koper. Mungkin kalau aku biarin aku akan belanja 1 koper. Cuman kalau di sini mau keliling toko, walaupun itu H&M, Zara segala macam, kalau nggak nyangkut di sini aku nggak beli. Aneh ya? Iya bener. Iya. Sama di Indonesia jadi boros deh. Iya sih, betul. Aku setuju banget. Jadi kalau misalnya kayak liburan ke Indo juga kan ibaratnya kita beli celana buat ngantor gitu ya, celana buat kerja. Kalau di sini mungkin satu celana itu bisa kayak $70 sampai $100 gitu kan. Tapi kalau di Indonesia mungkin memang jauh-jauh lebih murah, dan itu tuh modelnya tuh kan bervariasi dan banyak banget ya. Motifnya juga emang yang seperti kamu bilang lucu-lucu gitu. Kadang nih kalau misalnya orang-orang di sana tuh ya di shopping mall yang
Pernah nggak sih kamu apa namanya belanja yang stylenya sederhana banget, terus tiba-tiba datang ke shopping mall yang mungkin wow gitu kan, tapi pramudiaganya tuh yang bener-bener kayak enggak respect sama kita banget, jadi kayak ngeliatin. Gue pernah digituin tau. Serius, gimana? Ya gue gak bakalan bilang ya, jadi gue tuh kan kasarnya ya biasalah dandanannya gitu ya, maksudnya nggak terlalu wow banget ya, kebiasaan di sini lah ya, udah lupa gitu. Ternyata kan kalau di shopping mall Indonesia tuh, shopping mall tuh kan tempat ajang show off kita kan, jadi kayak, di Indonesia ini? Iya, gue ngomong di Indonesia. Oh, kalau di Indonesia orang juga apa namanya nggak lihat gue lagi sih. Nggak diikutin. Nah gue tuh kalau belanja nih ya kan, gue sengaja pakai baju biasa aja, tetapi kan orang-orang yang datang ke shopping mall tuh yang wow banget kan, yang pakai kayak fashion show emang ember gitu. Nah pada saat gue masuk begini buat ke mall doang. Oh my god, gue gak sanggup banget ya, pokoknya udah kece-kece mentereng banget deh pokoknya pas gue dateng ke satu toko gitu ya, ibaratnya lu siapa gitu ya, lu kayaknya nggak mampu lah beli baju atau apa gitu ngeborong. Nah gue yang tampilan biasa aja dan nggak banyak ngomong, gue pengen ini sampai si pramuniaganya ini mau dibeli semua. Iya, gue bilang gitu kan. Oh oke. Jadi dipikirnya tuh orang yang tampilannya masih ada loh yang kayak gitu, sumpah. Sampai gue gitu, ampun, sebel banget kan kalau misalnya nemu orang yang. Tapi kalau di luar negeri kan memang sama sekali orang tuh nggak melihat kita dari apapun gitu kan. Jadi benar-benar itu juga paling keluar itu pakainya jeans, kaos sama cats itu aja. Iya. Orang nggak ada yang liatin karena kalau kita keluar dan kita pakai heels segini, justru kita akan dilihatin orang. Gitu. Justru kita akan dilihatin orang. Banyak orang bisa banget ya jalan pakai heels segitu ya. Apalagi di jalan-jalan kan kadang-kadang terbukanya nggak rata kan ya. Iya. Apa namanya, jalan batu, jalan ini orang bisa banget ya jalan itu pakai heels begini. Itu jarang banget kalau di sini sih, jarang banget orang keluar pakai heels. Iya, betul setuju sih. Kecuali night out. Iya, jadi memang aku juga jadi membiasakan kayak lifestyle-nya aku dengan dandanan aku yang benar-benar nggak terlalu heboh, kayak mau ke pesta, mau kemana gitu kan. Tapi untung juga ya, karena di sini apa namanya kerja lebih santai kan ya, bajunya juga lebih casual kan. Jadi kita juga keluar kerja misalnya pakai baju sehari-hari aja, bahkan pakai cats, pakai sepatu trainers atau apa gitu masih oke gitu loh. Masih oke, betul. Yang penting dan nggak dilihatin, nggak ada tuntutan gitu kan, nggak ada tuntutan untuk kita berpakaian seperti apa, kecuali mungkin kerja di bank atau real estate atau yang benar-benar customer facing. Betul. Iya, setuju. Nah, ngomong-ngomong soal kerjaan, kamu juga kerja kan? Iya. Kalau boleh tahu gimana sih bisa dapat pekerjaan di sana? Apakah ada challenging sendiri? Apakah susah? Atau mungkin kamu gampang dapat kerjaan di sana? Kalau kerjaan sendiri kan ya, itu tergantung kita mau enggak dan kita gimana, apa aja yang mau kita kerjain dan segala macam itulah. Asal ada kemauan sebenarnya pasti ada jalan. Betul. Cuman memang ini kan masa COVID juga kan. Jadi challenge-nya mungkin beberapa sektor memang kayak hospitality misalnya itu akan lebih jarang hire orang baru, tapi dengan ada yang ada yang kayak gitu, tapi ada sektor lain juga yang membutuhkan lebih banyak orang karena mungkin sekarang banyak orang yang belanjanya online aja, terus kayak Amazon kayak gitu sekarang banyak banget buka lowongan. Cuman aku sendiri beruntung karena aku kerjanya itu cuman 2 menit dari rumah jalan kaki. Oh, enak banget. Iya, jadi aku pas itu lewat sini lagi ada mereka buka lowongan kan kayak healthcare provider gitu deket rumah. Mereka buka lowongan dan ya udah aku tanya-tanya aja. Mereka langsung terima aku di situ. Wah, udah berapa di sana? Iya, dan lumayan kerjaan aku tuh cuma paling 6 jam sehari kan. Jadi aku jam 2 siang udah selesai sebenarnya. Jadi ya udah, jadi masih ada bisa punya waktu santai di rumah, bisa ngerjain kerjaan rumah juga, dan masih ada uang jajan juga di balik semua itu. Lumayan lah. Congrats ya, ikut senang loh.
Iya, lumayan lah. Nggak ini banget, apanya nggak demanding banget kerjaannya. Cuman Iya, ya itu banyak banget yang harus dipelajarin karena memang sektor baru juga buat aku kan. iya, iya. Tuh. Healthcare, oke. Kalau boleh tahu nih, UMR di UK sendiri berapa ya? Uh, variat variasi ya sebenarnya. Iya, Jadi kebanyakan di sini itu UMR sekitar 8,5 pound per jam. 8,5 pound, oke. Itu UMR banget dan itu biasanya kerjaan hospitality. Oke, iya, iya. Tergantung kotanya juga. Kalau kota besar mungkin akan lebih tinggi daripada kota kecil. Kalau di London mungkin aku nggak ngerti berapa banyaknya ya, tapi mungkin di atas 9 pound. Itu aja sekarang jarang banget apa namanya yang UMR-nya sekarang 8,5. Jadi misalnya kamu kerja di kantor sebagai admin gitu kan. Nah, surprisingly kerjaan admin itu banyak banget yang UMR. Jadi kerja di kantoran kayak gitu sebagai admin, gajinya itu sekitar 8,5 pound per jam. Dibandingin kalau kerjaan misalnya jadi customer assistant atau jadi apa namanya pegawai di supermarket itu yang shift malam, itu mereka bisa nyampe sekitar 9,5 atau 10 pound per jam. Milih yang mana, mau kerja kantoran atau kerja supermarket, dan gitu kan. Jadi kerjaan apa aja sih sebenarnya kita ya tergantung gengsi, tergantung apa namanya, kalau kita gengsi ya nggak akan dapat kerja gitu kan. Nunggu kerjaan yang kerjaan kantoran atau segala macam mungkin akan lebih susah dapatnya dibandingin kerjaan yang supermarket kayak gini, misal supermarket yang kayak tadi, atau kerjaan yang apa namanya banyak yang demanding atau banyak yang dibutuhkan. Mungkin akan lebih gampang dapatnya daripada yang kerjaan yang apa namanya karena demand-nya banyak banget, mungkin akan lebih gampang dapatnya daripada kerjaan yang kayak resepsionis. Itu biasanya full banget. Kalau yang resepsionis itu mesti yang apply banyak misalnya kan, saingannya sama orang lokal segala macam. Itu jauh lebih susah. Atau kerjaan yang sama apa namanya sama NHS misalnya, yang sama healthcare national healthcare system di sini, itu susah banget dapetnya juga karena orang-orang udah antri. Kerjaan sama konsul misalnya sama city council itu juga rebutan, mesti rebutan. Pasti Jadi sebenarnya kalau kita mau kerja selalu ada jalan sih. Tergantung kita mau enggak. Sama rajin nggak carinya. Nah itu. Nyari kerjaan itu juga seni loh sebenarnya, karena kita nggak pernah tahu kita akan dapet atau enggaknya kan. Jadi pas nyebar CV itu benar-benar kayak nyebar benih gitu kan. benar. Harus apaan aja deh pokoknya. Ya asal nggak gengsi aja sih, kerjaan insya Allah mungkin akan ada terus. Iya, benar-benar. Berarti lebih gampang nyari sendiri atau ada mungkin nyari pekerjaan itu via agent? Nah, itu juga rezeki masing-masing kali ya. Kalau ada orang yang lebih nyaman pakai agent, ada orang juga yang langsung. Dan aku pas dapat kemarin, kebetulan kerjaan aku itu nggak menerima yang dari agency. Harus apply sendiri. Jadi memang ada agency, mungkin mereka punya list sendiri mana yang bisa disalurin kemana gitu kan. Cuman banyak juga perusahaan yang mereka nggak mau via agent. Jadi akan langsung ya kalau kamu nyari ya akan misalnya di Indeed gitu kan, dia akan bilang we do not accept recruitment from agencies. Oke. That's good. Harus rajin-rajin kalau lagi nyari kayak gitu sih. Benar-benar. Kamu udah berapa lama sekarang kerjanya? Kenapa? Kamu udah berapa lama sekarang di tempat kerja kalau ini? Kalau di kerjaan yang ini aku sebulanan. Baru-baru. Oke. Tapi udah berasa enak kan atau gimana? Enak banget. Enak. Gimana apa namanya, ada kendala atau seperti apa untuk beradaptasi dengan orang-orang kantor? Ada perbedaan nggak sih orang kantor waktu kamu kerja di Indo dengan yang di sini? Nah, aku yang ngerasa banget mereka provide training, benar-benar training dari awal sampai dari kita siap untuk dilepas sendirian gitu kan.
Itu supportnya gede banget dan rekan kerja juga amazingly supportnya bagus banget. Cuman karena aku memang belum lama di kerjaan ini, kita nggak tahu nantinya apakah atmosfernya akan terus bagus kayak gini. Tapi kayaknya sih bagus banget karena pas aku lihat di rate pas cari kerja kan biasanya di Indeed atau di mana ada review orang ya. Iya. Nah, mostly mereka happy kerja di sini. Jadi dan so far sih selama sebulanan ini aku kerja, itu supportnya luar biasa dari manajemen, dari peers, mereka semua welcome. Oh bagus. Nah, bedanya sama di Indonesia, kadang-kadang aku ngerasa suka dilepas sendiri. Oke. Ya kan? Kalau di Indonesia kadang-kadang suka dilepas sendiri ketika misalnya atasan ngasih kerjaan ini, pas mau kayak gitu mereka nggak ngasih arahan yang jelas kita maunya kayak apa, gini segala macam, maunya kayak tinggal mau jadi aja. Kadang ada yang kayak gitu. Nah, kalau yang di sini aku ngerasanya sih ketika aku bingung, ketika aku dan tanya, mereka ngarahin dan supportnya bagus banget. Ketika aku bilang aku kayaknya kurang pede deh di section ini, gimana ini? Dan mereka bisa jelasin banget, oh ini kayak gini. Oh iya, kamu ada feedback nggak buat kita? Dan ketika aku ada feedback, mereka juga bagus banget gitu loh nerimanya. Dan so far sih aku ngerasa enak banget di kerjaan ini. So, semoga betah lah ya. Hopefully betah. Ini kerjaan yang pertama atau udah kedua? Nah, aku karena ini sebenarnya nih ya, aku ada kerjaan admin dulu. Cuman kerjaan yang ini benar-benar yang aku lebih suka. Oke. Kerjaan di healthcare ini lebih kayaknya situasi aja. Kalau kita kerja kan kadang-kadang nggak cuma kita kerjaan aja kan, tapi situasi dengan manajemennya, dengan bosnya, dengan rekan kerja. Nah, aku lebih klik yang ini. Kayaknya bakalan lama lah ya kalau kita udah dimulainya dengan baik. Mudah-mudahan. Nah, aku cuma berharap ini si suami kan kontraknya berakhir tahun depan nih. Oke. Nah, mudah-mudahan diperpanjang. Mudah-mudahan diperpanjang. Udah aku pindah lagi ke kota lain, padahal aku baru mulai kerjaan yang ini, gitu kan? Rencana memang mau pindah kemana? Kita nggak tahu, tapi kan kerjaan sebagai akademisi, pindah-pindah universitas kan? Jadi dia sekarang lagi postdoc. Nah, postdocnya yang di sini kontraknya selesai tahun depan. Biasanya dia akan pindah ke universitas lain, either untuk postdoc lagi atau ke posisi yang lebih permanen. Jadi who knows? Iya. Memang harus menyesuaikan dan mengikuti suami ya, mau nggak mau juga ya. Iya, benar. Oke. Ya mudah-mudahan diperpanjang, jadinya bisa beradaptasi lebih lama di tempat kerjaan yang lebih enak sekarang. Tapi kalau diri udah stabil ya, di situ enak, udah stabil ya, mesti akan di sini terus kan? Iya. Kalau dirimu, kalau aku nggak bisa gitu karena kerjaan si Greg mesti akan pindah-pindah sampai dia dapat permanent position. Itu aja kalau dia betah. Kalau dia nggak betah, udah lagi leh. Bedanya berapa tahun sih dirimu sama suami? Coba tebak. Kayaknya nggak beda jauh ya? Kalau dari face-nya. Beda jauh. Oh masa? Iya, Neng, beda jauh. Berarti aku suamimu... lebih tua. Aku lebih tua 8 tahun. Oh, oke. Aku pikir sama loh. Oh, makasih. Makasih. Jadi aku dapat daun muda gitu, berondong. Oh, daun muda. Tapi sumpah, gue ngelihatnya dirimu sama, nggak kelihatan jenjang. Orang banget. Juga bilang kayak gitu, banyak yang bilang kayak gitu juga sih. Iya. Tapi aku jauh lebih tua. Jadi kadang-kadang kalau aku bercandain sama dia, aku udah tua. Amin. Dasar kamu ada aja. Aku udah tua, pijit dong tanganku.
Tapi bener, namanya bule kan meskipun muda juga tetap boros ya. Justru kita bersyukur kulit Asia ya. Jadi di usia seperti ini pun nggak kelihatan gitu perbedaannya. Tapi nggak apa-apa lah, namanya usia kan cuma nomor ya, cuma number lah. Iya benar. Tapi teman kerja banyak yang pada heran loh ketika aku bilang umurku segitu. Serius loh? Serius? Kalau boleh tahu berapa? Kalau boleh tahu berapa? Oh, oke. Ya. Gue in the middle ya. In the middle between you and him. Tapi bener loh, kamu gak kelihatan umur 40, sumpah. Pertahankan awet mudanya. Dan itulah mungkin dulunya mungkin suka minum jamu kali. Enggak juga. Tapi tapi kalau kitanya happy, dari dalam kita happy, dan kita put less pressure on ourselves, itu akan bikin kita akan awet muda. Karena kita gimana pun beban pikiran itu yang paling utama untuk ngaruh ke badan. Benar banget. Ya kadang orang juga kan kalau misalnya nggak enjoy dengan hidupnya dan apa namanya sedikit-sedikit baper, sedikit-sedikit kayak ya dimasukin ke hati ya pasti bakal jadi stres terus dalam hidupnya kan. Mungkin kamu nggak kayak gitu, jadinya benar-benar kinclong, ceria terus, jadinya. Tapi itu lagi-lagi rezeki lagi kan. Dasarnya sih dari dulu emang apa namanya aku orang yang cukup relax sebenarnya, jadi nggak put too much pressure on myself. Karena ya mungkin bawaan aja ya, orang yang cukup tenang kayak gitu, jadinya ngaruh. Tapi kalau orang happy orang itu akan apa namanya, orang cenderung akan kelihatan lebih awet muda. Bener. Ya aku juga, ya aku belum 40 kayak dirimu ya, gue masih 36 gitu kan. Tetapi kalau misalnya ya bergaul sama anak-anak yang di bawah gitu ya kayak hampir sama aja. Apalagi kalau gue nggak pakai make up segala macam. Jadi ya kita ada kelebihan lah dari segi umur. Nah ngomong-ngomong waktu pertama ke UK, tinggal di UK, ada nggak sih culture shock yang kamu temuin?